Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Panji. Luar biasa, gila. Oke, nama gue Adriandi, lo bisa manggil gue Rian. Malam ini sebenarnya cukup spesial buat gue karena gue bisa dapat kesempatan stand up di atas ini bersama line up yang luar biasa keren. Tepuk tangan lagi buat mereka. Dan juga untuk Rolling Stone Cafe. Terima kasih Rolling Stone Cafe. Ini acara kedua dari Stand Up Indo di Rolling Stone Cafe ya. Minggu lalu kita bikin acara charity namanya Life for Love, yaitu acara kita untuk membantu keluarga dari bayi kembar 3 yang ibunya wafat saat melahirkan. Dan karena bantuan lo semua, kita berhasil mengumpulkan dana dan we did something for a good cause dengan stand up. Jadi tepuk tangan untuk Stand Up Indo dan Rolling Stone Cafe. Gue mau cerita sedikit, gue ini suka main musik. Gue punya band, dan mungkin di sini juga banyak yang suka ngeband gitu ya. Jadi gue tuh band gue itu main kesana sana gitu, kesana sini gitu. Jadi isi pensi sana, isi pensi sini, main di acara sana, main di acara sini gitu ya. Ada satu hal, ini pasti yang main band ngerti semua nih. Ada satu hal yang bikin gue muak banget sama kepanitiaan yang bikin acara-acara pensi itu, terutama di bidang konsumsi. Ya, pasti anak band tahu nih. Dulu ada ungkapan, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Sekarang buat anak band, apapun event acaranya, konsumsinya, hoka-hoka bento. Bener kan? Hok band terus. Main di sini manggungnya hok band, makan di sana, manggung di sana mainnya hok band gitu. Bosen gitu. Jadi mungkin apa namanya, gue nggak tahu sih sebenarnya kenapa gitu. Apa mereka pikir anak-anak band zaman sekarang itu suka makan hok band, atau karena ada kata band dalam hok band jadi mereka yaudahlah main gampang aja. Gue kasih tahu ya, panitia anak-anak SMA yang masih suka bikin acara kreatif dikit gitu. Apa kayak nasi padang kayak nasi 7-Eleven itu jangan hok band terus gitu. Jadi gue nggak ngerti kenapa mereka selalu ngasih hok band buat konsumsi pengisi acara gitu. Sama gue nggak ngertinya sama yang nonton pensi itu gitu. Kalau gue lihat terutama kalau misalkan yang lagi naik ke panggung itu band punk sama atau emo rock gitu ya, gue ngeliat penontonnya itu mereka cara berpakaiannya spesifiknya nggak. Ini gue bukan untuk nunjukin stereotip, tapi di sini gue mau ngomong masalah keselamatan ya. Yang suka sama band emo atau punk rock gitu kan, lo tau kan anak-anak emo itu pakai celananya di sini di batas antara kemakmuran dan kesejahteraan gitu di sini. Gue mau kasih tahu, cara berpakaian lo itu, cara lo pakai celana itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau di konser seandainya terjadi sesuatu semacam kebakaran atau gempa bumi gitu ya, lo bakal kesulitan sob. Gue kasih tahu. Kenapa? Karena konsentrasi lo akan terpecah menjadi dua. Pertama, lo bakal pengen secepat mungkin lari untuk menyelamatkan diri lo. Yang kedua adalah lo berusaha gimana caranya lo bisa lari kenceng tanpa celana lo melorot. Ada dua, jadi gue kasih tahu. Terus ternyata bener. Kemarin kan tadi malam gue punya teman nih, dia pindah tinggal ke Washington DC. Dan gue ingat dia dari SMA memang suka banget sama band-band emo gitu, dan dia memang cara berpakaiannya seperti itu. Terus tadi malam Washington DC gempa kan. Nah di sana itu gue langsung punya teman gue gitu. Terus gue tanya sama dia gitu, are you alright gitu, lo nggak apa-apa nggak gitu. Terus dia bilang I'm fine, gue nggak kenapa-napa gitu. Terus ternyata bener dugaan gue, ketika gempa itu terjadi, dia lagi di pub dan dia lagi nonton pertunjukan musik underground gitu. Terus dia bilang, gue nanya, gimana di sana keadaannya? Iya benar, di sana tuh kalang kabut gitu dan mereka kesusahan karena celana mereka mau melorot. Terus gue nanya, then how come you survive? Terus gimana kalau bisa selamat? Gitu. Dia bilang, ya lo lupa, ini di Amerika. Ya gue anak emo tapi gue anak Indonesia, jadi cuma gue yang tahu cara balap karung. Gitu. Jadi gue kasih tahu sama anak-anak emo, kalau misalnya emang lo mau pakai celana kayak gitu, belajar balap karung. Nggak, tapi mungkin ya udahlah, maksudnya gue bukan untuk menunjukkan stereotip ya, tapi mungkin gue tahu bahwa itu memang ciri khas gitu ya. Mungkin ciri khas musik emo memang seperti itu, fashion, karena musik dan fashion memang keterikatannya cukup kuat ya, nggak bisa dipisahin. Mungkin itu adalah ciri khas yang membuat musik emo menjadi otentik gitu. Ada lagi ciri khas lain, misalnya apa? Misalnya musik-musik DJ gitu ya, DJ gitu yang di klub-klub gitu. Gue sebenarnya ada heran, ada satu pertanyaan yang gue pikirin, kenapa di bulan Ramadan klub-klub yang ada DJ-nya itu di sweeping sih? Buat apa coba? Mereka tuh tidak melakukan tindak kejahatan, bener nggak? Mereka tuh tidak berbuat dosa. Mereka itu hanya mengapresiasi daerah mereka, daerah asalnya. Kenapa? Karena gue kasih tau sama lo, DJ itu rata-rata hanya datang dari dua daerah, Ciputat sama Ciledug. Coba kalau nggak percaya, lo denger musiknya kan gak pernah berubah dari Ciputat, Ciledug, Ciputat, Ciledug, Ciputat, Ciledug. Gak pernah beda sob. Mereka tuh cuma mengapresiasi daerah mereka, jadi nggak usah di sweeping lah gitu. Terus apa sih ciri khas DJ tuh? Biasanya mereka pakai headphone tapi cuma sebelah gitu ya, satu lagi nengeng gitu. Terus mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Terus mereka gayanya kayak gini gitu. Soalnya Ciputat. Gue nggak tahu arti gaya itu apa sebenarnya. Sebenarnya daripada gaya, menurut gue tuh lebih kelihatan kayak salah urat gitu. Ciputat. Tapi gara-gara gue pikir itu adalah sebuah ciri khas gitu ya, gue pernah salah sob.
Gue pernah datang ke sebuah klub, gue nonton DJ, dan dia sama kayak gitu, cepetan, gitu kan. Terus tuh begitu selesai show, dia turun dari panggung. Oke, terima kasih semuanya. Bilang, oh shit, sorry man, ternyata lu kayak gitu. I didn't thought that you. Oke, maaf gitu. Tapi kalau misalnya DJ sekarang udah banyak yang kreatif ya, ada yang udah masukin unsur-unsur musik lain gitu, seperti musik jazz atau musik rock gitu. Yang gue pikirin adalah kenapa sampai sekarang belum ada DJ yang mau memainkan musik klasik. Bener nggak? Kenapa belum ada gitu? Padahal kalau misalkan lu jadi DJ dan lu mencoba memainkan musik klasik, gue kasih tahu sama lo, itu bakal jadi pekerjaan yang paling mudah buat lo. Gue kasih tahu kenapa. Lu bayangkan ada DJ gitu masuk ke klub. Hello everyone, good night. Tonight is classical night. I'm gonna open the number with Beethoven Symphony. See you in 2 hours. Beneran aja ada Beethovennya main gitu sih, 2 jam lagi bisa balik lagi gitu kan. Itu menjadi pekerjaan yang paling gampang gitu. Tapi mungkin emang gak ada sih pekerjaan. Gue sebenarnya ada nggak setuju kalau dibilang ada pekerjaan yang gampang. Karena di dunia ini gak ada pekerjaan yang gampang, mau pekerjaan lo kayak apapun. Jadi kalau di sini yang kerjanya apapun gak usah malu, gak usah minder. Karena semua pekerjaan itu ada value usahanya, bener nggak? Tepuk tangan dulu dong. Lo harus pede dengan pekerjaan lo gitu. Dan iya, karena semua pekerjaan itu ada value usahanya, dan itu yang mesti kita apresiasi gitu. Menurut gua ada satu pekerjaan di society kita yang masih kurang diapresiasi gitu. Namanya adalah band pengiring, lo tau nggak? Jadi band pengiring itu biasanya mereka main di kawinan, di sunatan, di ulang tahun gitu ya. Tapi kenapa gue lihat penontonnya suka nyuekin gitu. Mereka udah main pakai soul, udah penuh dengan penuh dengan hati gitu ya. Tapi penontonnya masih sibuk makan di pojok, masih sibuk ngobrol, masih sibuk nge-tweet gitu kan. Ya kalau lihat orang-orang sekarang tuh kan nunduk semua ya, pada nge-tweet gitu. Dulu tuh punya ada tebak-tebakan gitu, kenapa babi jalannya nunduk gitu. Dulu jawabannya karena malu ibunya babi gitu. Mungkin sekarang kalau ditanya kenapa babi jalan nunduk, baca timeline pak. Baca timeline aja di sana. Nah ya, jadi band pengiring itu kasihan banget gitu. Dia main udah bagus-bagus, tapi orang gak ada yang pada nyuekin dia gitu. Sibuk ngobrol, sibuk makan gitu. Gue ngebayangin yang main keyboard gitu ya, nanya sama yang main trompet, Pet gitu. Ini kenapa kayak gak ada yang nonton kita ya, kenapa kita dicuekin kayak gini ya. Pemain trompetnya ngomong, udahlah nikmatin aja. Terus udah nonton Titanic belum? Udah, gue aja kemarin nonton Titanic lagi, dan lu lihat di situ di atas kapal Titanic ada band pengiring, ada string quartet gitu. Gue ngeliat di sana itu luar biasa men. Ketika kapal Titanic kecelakaan, jedar kebelah dua, semua orang pada mati tenggelam. Mereka nggak berhenti main, dan itu mereka bisa membuat lebih dramatis. Ketika orang-orang mati, udah gitu, mereka masih trying to play with you gentle, mereka masih main gitu. Gue nonton, gue kagum, oh my god, ini dedikasi gitu. Mereka udah mau mati masih main. Itu dedikasi. Lalu dedikasi itu penting loh. Lebih penting daripada Deddy Mizwar. Gak serius gue. Dedikasi itu lebih penting daripada Deddy Mizwar. Soalnya gue gak ngerti kenapa sekarang Jenderal Naga Bonar yang dulu keren banget, sekarang kerjanya adalah borong HP, makan sosis, dan sakit mah. Gak tau kenapa itu. Dulu gue kagum, gue nih Jenderal Naga Bonar, sekarang HP, sosis, sakit mah. Iya, tapi itu maksud gue hargai lah gitu ya. Hargai mereka. Jadi gue ngebayangin waktu di atas kapal itu pemain keyboard itu juga bilang, Pet, ini di kapal kenapa nggak ada yang perhatiin kita ya? Gitu. Cedar! Pet, itu apaan Pet? Lah Pet, kenapa kapalnya miring Pet? Ini kenapa air semua Pet? Trompetnya bilang, udahlah nikmatin ya, tenggelam, dia mati gitu kan. Padahal bayangkan kalau misalkan mereka survive kecelakaan Titanic itu, CV mereka bakal keren banget gak sih? Iya kan, band panggilan, menerima panggilan gitu kan. Sudah terbukti berpengalaman mengiringi sunatan, kawinan, dan kecelakaan kapal pesiar. Itu keren banget, enggak? Tapi gue mau ngasih tau lagi soal film Titanic. Kemarin gue tuh udah lama banget gak nonton film Titanic. Akhirnya gue nonton lagi. Kemarin gue sewa DVD-nya, gue nonton sama pacar gue. Pacar gue belum datang, jadi gue bisa ngomong bebas. Jadi gue nonton lagi film Titanic sama pacar gue. Dan ada satu hal yang gue sadarin dari film Titanic, dan dulu gue nggak sadar. Gue kasih tau sama lo, film Titanic, ini buat cowok-cowok di sini ya. Buat cowok-cowok, jangan mau ditipu sama cewek. Kalau cewek bilang film Titanic itu film romantis, jangan. Gue kasih tau sama lo sekarang, Titanic itu film horor. Kenapa? Itu mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena semua penumpang cowok di kapal itu mati tenggelam. Terang aja cewek bilang itu film romantis karena yang selamat cewek. Itu gue nonton lagi gitu kan. Ini apa romantisnya gitu. Lu suruh lihat, kalau lihat di adegan terakhir itu begitu mereka selamat
amat sih cewek ini yang namanya Rose, dia ngambang di atas kayu, bener nggak? Dia ngambang di atas kayu, itu kalau lihat kayaknya cukup buat berdua. Itu kayaknya cukup buat nolong Leonardo DiCaprio. Tapi dia tidak menolong gitu. Si Leonardo DiCaprio udah terendam gitu ya, setengah badan, kedinginan di lautan Antartika gitu. Dia sudah membeku. Itu bisa berbicara. Hei cewek, itu lihat sorot matanya, dia minta ditolong. Dia udah kayak. Tapi apa yang masih Rose lakukan? I love you too, Jack. I love you too, Jack. Coba lihat gerakan tangannya. I love you too, Jack. Woy, itu kalau misalnya Leonardo DiCaprio bisa ngomong, woi perempuan gila, angkat gua. Tapi tidak, apa yang Rose lakukan? Dikasih kalung, dibiarkan tenggelam. Cewek, apa romantisnya? Itu pembunuhan. Gua nggak ngerti sama film itu. Begitu gua nonton, gua udah panik gitu kan. Itu tolongin Leonardo DiCaprio. Pacar gua, so sweet. Anjir, Leonardo DiCaprio mau mati dibilang romantis. Begitu gua selesai nonton film itu, impresi gua sama cewek gua berbeda. Cewek gua keluar dan selesai nonton, dia bilang, that was one of the most romantic movies I have ever seen. Reaksi gua cuma satu, what a bitch.